Oke, kita lanjut lagi season yang ketiga, yaitu bagaimana dalam rumusan Injil Yohanes, yaitu pentingnya pelayanan pribadi ditekankan kepada orang-orang dalam Injil Yohanes. Entah mereka itu menjadi percaya dan mengikuti Yesus, atau mereka menolak dan berpaling padanya. Hanya orang yang sungguh-sungguh sadar dan bahwa dialah anak Allah memperoleh hidup kekal. Contohnya adalah Andreas, Petrus, Nikodemus, Filipus, perempuan Samaria, Maria dan Marta, Yohanes, Pilatus, Yudas Iskariot. Ya. Makanya dikatakan bahwa menurut B.F. Scott katakan bahwa Injil Yohanes sebenarnya melengkapi 3 Injil pertama. Si Westcott ini menghitung bahwa 92% dari bahan Injil Yohanes bersifat unik, dan sebagai akibatnya hanya 8% dari Injilnya yang sama dengan Injil-Injil sinopsis, seperti itu. Jadi dapat katakan bahwa bahan yang dalam Injil Yohanes banyak juga yang tidak terdapat dalam Injil-Injil sinopsis. Dari hal ini kita bisa melihat, ya, ada 2 bagian besar dalam Injil Yohanes. Pertama, pasal 1 ayat 12, yaitu menyajikan kisah penjelmaan dan pelayanan Yesus. Sekalipun 7 tanda tanda yang meyakinkan, 7 ajaran berbobot dan 7 pernyataan aku adalah hal yang menakjubkan, orang-orang Yahudi tetap menolak Yesus sebagai Mesias mereka. Yang kedua dari 2 bagian ini, yaitu setelah ditolak oleh umat perjanjian lama, yaitu orang Israel, Yesus pasal 13 ayat 21 dan seterusnya memusatkan perhatian pada murid-muridnya sebagai inti dari perjanjian yang baru, yaitu gereja yang didirikan olehnya. Pasal-pasal ini menunjukkan bahwa perjamuan terakhir pasal 13 ayat 1-20, ajaran terakhir pasal 14 ayat 16, dan juga doa-doa terakhir pasal 17 untuk murid-muridnya dan semua orang percaya. Kemudian perjanjian baru diresmikan dan ditegakkan oleh kematian, yaitu pasal 18-19. Lalu diakhiri dengan kebangkitannya pasal 20-21. Jadi 2 bagian ini penting, ya, dalam pengajaran maupun dalam perjanjian, dan juga kematian, kebangkitannya semua tercantum dalam Injil Yohanes. Jadi jelas di sini bahwa Injil Yohanes ini ditulis melengkapi ketiga Injil yang pertama yang lebih mendetail. Nah, seperti itu. Demikianlah kita belajar dalam Injil Yohanes. Kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu tanya, saudara bisa tanya pada saya lewat grup WA atau juga Japri. Nanti kita akan diskusi, bertanya atau tanya jawab bersama-sama. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.